Ya, kalian kembali lagi mendengarkan suaraku, yaitu Rostandi di channel YouTube Rostandi Pro lagi tentunya. Dan monolog lagi, podcast dan podcast lagi. Jujur akhir-akhir ini saya tidak membuat video ya. Video itu dalam artian ketika saya ngevlog ataupun membuat sebuah narasi yang begitu diniatkan, itu akhir-akhir ini memang tidak saya lakukan karena memang apa ya, jujur sih ya, karena faktor kemalasan. Dan saya juga gak kemana-mana gitu akhir-akhir ini, dan sekalipun saya pergi ke salah satu tempat, ya tempat itu sudah terlalu sering saya datangi gitu, sehingga tidak ada kegiatan ataupun motivasi yang bisa saya expose ya ketika saya berada di tempat itu gitu. Anyway, ini udah perbincangan ketiga yang dimana di kesempatan sebelumnya saya membahas mengenai mahasiswa dan juga mengenai mental ya. Yang walaupun memang di video saya yang ataupun podcast saya yang kedua itu yang membahas mental agak sedikit itu sangat jauh dari sebuah konsep. Ya karena emang gitu sih, saya terkadang berbicara seperti ini tanpa menulis tagnya terlebih dahulu dan hanya mengandalkan sebuah imajinasi. Jadi kalau keluar konteks, tidak terkonsep dari awal hingga akhir, ya begitulah adanya gitu. Dan untuk kesempatan kali ini bahasannya mungkin sesuatu hal yang sebetulnya saya ragu akan kata ini, yaitu pertemanan. Ya kenapa saya ragu? Karena jujur dari dulu hingga sekarang ya, tepatnya hingga sekarang saya duduk di perguruan tinggi, setiap ruang lingkup saya ataupun isi kegiatan saya itu ya emang diharuskan untuk bertemu dengan banyak orang ya. Saya harus berada di dalam sebuah sosialisasi bersama orang lain gitu. Dan hal tersebut saya jalani, tetapi untuk menemukan seorang sosok yang bisa dibilang katanya itu teman, jujur saya ragu telah mendapatkannya gitu sampai detik ini ya. Dari mulai SD hingga sekarang saya duduk di perguruan tinggi ya, tapi anyway ya, penggunaan istilah duduk itu kesannya agak sedikit kayak orang-orang yang diplomatis banget gitu, menggunakan sebuah analogi untuk sebuah kedudukan dengan kata duduk ataupun sebuah jenjang dengan kata duduk. Itu klise tapi masih enak didengar sih. Ya tapi terlepas dari itu semua ya, kembali lagi ke tadi, dari saya duduk dari mulai sekolah dasar hingga sekarang, sosok teman apa sih gitu. Saya pengen tahu dulu sih definisi dari teman itu apa, baru saya bisa mengatakan bahwa saya ini punya teman atau enggak gitu. Yang saya rasakan dari dulu, kalau orang-orang yang berada di dalam lingkungan saya, yang satu kelas dengan saya, yang satu kelompok dengan saya, yang berada di dekat rumah saya, itu adalah orang-orang yang berada satu circle bersama saya pada saat itu, dan hubungannya hanya sampai situ saja. Menurut saya seperti itu. Andai kata saya dengan seseorang misalnya, saya sering ngobrol dengan dia dan ngobrolnya itu di sekolahan misalnya, dan selepas dari itu ketika saya pulang dari sekolah ke rumah, ya hubungannya itu sudah tidak ada lagi gitu, tidak saling kontak, tidak saling komunikasi lagi. Dan bagi saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berada di dalam circle yang sama dengan saya, di lingkungan yang sama dengan saya gitu. Terlepas dari orang-orang itu sebetulnya teman atau enggak, ya kembali lagi saya tidak tahu gitu, definisi teman yang sesungguhnya itu apa gitu. Dari dulu saya seperti itu, SD, SMP, bahkan hingga SMA. Teman yang betul-betul bisa saya akui gitu, yang bisa saya
sadari bahwa wah sepertinya dia ini mempunyai keterikatan batin yang lebih dengan kita, keterikatan emosional yang lebih dengan kita itu hanya beberapa orang. Andai pun memang tidak ada satu orang pun dari dulu yang tidak menjadi teman saya ataupun tidak bisa saya akui teman, yaitu tidak akan lepas dari kesalahan ataupun ketertutupan diri saya sendiri sih. Dari dulu saya tertutup banget. SD, SMP, SMA ya kembali lagi seperti yang setelah tadi saya bilang, orang yang bisa deket dengan saya dan itu pun saya tidak tahu bisa dibilang teman atau tidak, itu hanya beberapa orang. Di SD cuman 2-3 orang, SMP pun demikian, bahkan di SMP hanya 2 orang, dan SMK paling parah hanya 1 orang, itu pun teman saya yang SMP satu sekolah lagi pas SMA dengan saya. Dan anyway, sekarang saya berada di perguruan tinggi, tentunya menjadi mahasiswa itu kan agen of change ya, agen perubahan, agen of sosial, agen of control, guardian of value. Kita ini harus merubah segalanya. Memang mindset tentunya yang pertama saya ubah adalah ketika saya bersosialisasi, tentunya ketika saya masuk ke perguruan tinggi. Karena adanya agen of change ini jujur menjadi motivasi tersendiri sih untuk merubah diri saya dari yang asalnya sangat begitu tertutup dan sekarang mau tidak mau harus bisa dibilang supel, tapi tidak sesupel seperti yang mungkin kebanyakan orang bayangkan. Dan anyway, ketika saya sekarang sudah di perguruan tinggi, ada beberapa emang teman yang kayaknya ini bisa dibilang teman gitu, karena saya sudah mendapatkan sebuah definisi teman untuk sekarang ini. Jadi definisi teman menurut saya itu adalah sebuah kepercayaan. Ketika kita saling percaya dengan seseorang, itulah bisa dibilang kita itu berteman dengan orang tersebut. Dan saya mendapatkan hal itu gitu ketika saya berada di perguruan tinggi ini, dibandingkan saya di jenjang-jenjang sebelumnya yang teman saya ataupun orang-orang yang dekat dengan saya itu sangat jarang. Dibandingkan sekarang itu sudah mulai membaik. Karena kembali lagi saya ingin merubah mindset bahwa kita itu sesama makhluk saling membutuhkan. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Si egois apapun saya, sekapitalis apapun saya, ideologi saya memang kadang seperti ideologi orang-orang kapitalis, cenderung ataupun condong menguntungkan diri sendiri. Dan anyway itu ada faktor genetiknya juga ya. Saya mempunyai garis keturunan yang memang dari salah satu negara yang menganut sebuah ideologi yang menguntungkan diri sendiri. Tapi anyway sih, saya bersyukur banget bisa kuliah gitu, bisa benar-benar menjalankan sebuah agen of change, merubah diri sendiri terlebih dahulu, dan ternyata begitu indah gitu ketika kita memiliki seorang teman. Dan hal itu 18 tahun 19 tahun tidak saya dapatkan, dan sekarang ketika saya kuliah saya dapatkan hal itu. Tentunya pencapaian yang begitu luar biasa, dan kalau memang saya tahu dari dulu bahwa berpikiran seperti ini, bisa terbuka seperti ini, itu sangat membuat saya bahagia. Saya rasa dari dulu saya akan memilih untuk banyak teman. Ya, kembali lagi ya. Emang seperti itu sih diri saya. Kadang emang podcast kali ini juga saya jadikan forum curhatan isi hati saya. Karena jujur ketika saya curhat, itu dengan siapapun saya sulit terbuka sih. Saya hanya bisa terbuka ketika saya podcast seperti ini. Karena kembali lagi saya ini sangat sulit sekali mempercayai seseorang, dan ketika saya berbicara di depan orang-orang pun yang cenderung menceritakan diri saya pribadi, itu pasti banyak yang saya tutupi gitu. Berbeda ketika saya podcast seperti ini. Dan kembali lagi soal teman ya, teman di perguruan tinggi tentunya saya sudah dapatkan, dan walaupun belum sebanyak seperti kebanyakan orang, walaupun masih terhitung jari, tapi ketika saya merasa nyaman dengan mereka, ya kenapa harus memaksakan untuk lebih banyak lagi gitu. Bertahap aja gitu. Mungkin saya tidak langsung bisa sesupel yang orang-orang biasa lakukan, orang-orang hebat biasa lakukan. Itu saya masih
menyaring ataupun masih memilah-milah mana nih yang bisa saya nggak ajak kerjasama ke depannya sebagai teman, dan mana yang hanya sebatas kenal saja gitu. Tentunya hal-hal seperti itu tetap saya lakukan. Saya tidak pernah luput dari sebuah kewaspadaan ketika saya mempercayai seseorang. Dan di kuliah ini ada sih beberapa teman yang bahkan kembali lagi tadi saya mendefinisikan teman itu adalah tentang kepercayaan, dan saya sudah percaya kepada dia. Dan saya pernah merasa gitu, ada seseorang sekarang di kampus saya ini, saya pernah merasa kepada dia bahwa segala isi kepala saya, segala ide-ide kreatif, kekreatifan saya yang gak begitu kreatif sebetulnya, intinya segala impian saya itu bisa diaplikasikan ketika saya bekerja sama dengan dia gitu. Saya pernah mentransferkan isi kepala saya kepada dia, dan dia berhasil menjalankan apa yang saya mau. Ada sih salah satu sosok yang memang saya sendiri kaget. Kok ada gitu sosok yang benar-benar seolah-olah mengerti banget gitu diri saya pribadi. Dan orang ini sudah saya percaya sekali sih kepada dia. Ya terlepas dari memang kita pernah ada sebuah kesalahpahaman, tetapi ya karena tadi adanya faktor keterbukaan, hal tersebut mudah terselesaikan. Saya tidak akan sebut siapa orangnya dan tidak akan menjelaskan juga secara spesifik karakter orangnya seperti apa, karena banyak pendengar, gak begitu banyak tetapi pasti ada pendengar yang kenal dengan dia, dan nanti otomatis kalian akan tahu siapa orangnya gitu. Tapi satu hal dari saya, orang ini itu saya sudah percaya kepada dia, dan ketika ataupun kalau saya bisa bekerja sama dengan dia, saya yakin saya akan sukses. Saya tidak pernah yakin ini loh sebelumnya. Asli. Karena ketika bersama-sama membangun sebuah komitmen dengan orang lain, dan orang lain ini satu frekuensi dengan kita, ya kita mau apapun, kalau satu misi dan satu visi akan mendapatkannya gitu. Kembali lagi ya ke apa pembahasan mengenai teman. Ya arti teman bagi saya walaupun belum terlalu kuat, tetapi saya sudah mulai percaya bahwa teman itu memang ternyata ada. Dan selama ini saya tidak mempunyai teman. Apa-apa saya selalu lakukan sendiri selama 19 tahun kurang lebih. Dan saya lebih condong menyendiri dari dulu. Bahkan banyak yang mengatakan, ataupun saya pernah mengobrol dengan orang yang mengerti konseling, diri saya itu memang cenderung lebih ke introvert. Tetapi saya tidak pernah merasakan bahwa diri saya juga introvert gitu. Ya terlepas dari introvert itu apa, dan penjelasan mengenai introvert itu apa, dan ciri-ciri orang yang introvert itu seperti apa, saya tidak sepenuhnya merasakan, tetapi memang ada beberapa kesamaan saya dengan orang-orang yang introvert. Tapi ada satu orang lagi yang saya pernah ngobrol dengan seseorang teman saya juga ketika waktu sekolah tinggi. Dia tahu karakter diri saya yang sesungguhnya gitu. Jujur ketika saya masuk kuliah, saya mencoba menutupi diri saya bahwa sebetulnya diri saya ini memang akan terlihat introvert gitu ketika tahu jati diri saya yang sebelumnya, yang aslinya. Tapi orang ini langsung mengetahuinya gitu. Saya sudah tutupi supaya saya tidak terlihat introvert, tetapi dia tahu karakter diri saya yang sesungguhnya. Ketika saya menanyakan kenapa kamu bisa tahu, karena katanya dia juga sama, karakternya sama seperti saya. Dan ketika kita ngobrol, ya walaupun jujur sih saya ingin sekali mempunyai kesempatan lagi berbincang dengan dia, walaupun harus saya akui sulit banget, apalagi di keadaan pandemi ini. Kuliah kan sering online, dan dia juga gak bisa berlama-lama ketika di kuliahan. Dia itu kan cewek dan rumahnya juga jauh, jadi kalau pulang agak sorean itu kasihan.
Tetapi jujur saya sangat menantikan ingin berbincang dengan dia. Jujur saya tidak ada unsur niatan apapun selain emang ingin sharing aja. Dan asli saya kangen sih kepada dia. Kangennya itu dalam artian kangen berbincang ya, bukan kangen ke hal-hal yang berbau romansa. Nah, jadi masuknya saya kuliah ini, saya benar-benar dikagetkan dengan munculnya orang-orang baru yang saya rasa mereka ternyata ada loh gitu yang satu pemikiran dengan saya. Selama ini saya merasa saya yang paling aneh loh di dunia ini hidup, tapi ternyata masih ada yang lebih aneh dari saya aja, dan saya bersyukur masih ada yang satu frekuensi dengan saya. Oke, jadi seperti itu mungkin ya perbincangan kali ini. Tidak panjang, cuma 15 menit, tetapi saya rasa sudah cukup karena pembahasannya sudah saya sampaikan. Apa yang ingin saya bahas pada hari ini sudah saya tersampaikan, yaitu mengenai teman. Saya sendiri kaget loh bisa mendapatkan teman. Dan anyway, untuk orang-orang yang sekarang merasa menjadi teman saya dan mengakui saya sebagai teman kalian, terima kasih ya. Kalian luar biasa, asli. Dan berbanggalah sebetulnya kalian adalah teman-teman pertama saya selama saya 19 tahun hidup di dunia. Aku Rostandi, until next time.